Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 12 IPA. Yang semoga hari ini kita kembali lagi bisa semangat untuk mendapatkan materi yang insya Allah semoga berguna dan bermanfaat di akhir kelak nantinya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana ini kelanjutan dari pembelajaran mengenai metabolisme. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan enzim, pengertian dari enzim, terus bagaimana cara uji enzim dengan menggunakan hati ayam sebagai bentuk aplikasi dari enzim katalase. Nah, adapun sekarang kita akan membahas mengenai komponen yang kedua dari komponen yang penting dalam proses metabolisme selain enzim, yakni adalah ATP. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai tentang metabolisme, jenis-jenis metabolisme, ada anabolisme dan katabolisme. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah anabolisme karbohidrat. Nah, ini adalah yang akan kita bahas terkait masalah anabolisme, dan sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang ATP itu apa. Nah, ATP merupakan energi yang diperoleh dari sistem proses metabolisme. ATP ini merupakan singkatan dari adenosin trifosfat, ikatan 3 molekul fosfat, trifosfat 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Adapun adenosin ini terdiri dari 2, adenin dan ribosa. ATP mengalami hidrolisis menjadi ADP, adenosin difosfat. Berarti fosfatnya kehilangan satu unsur dan terjadi molekul yang baru, yakni ADP, adenosin difosfat, dengan melakukan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori per mol. Sedangkan sebaliknya dari ADP ke ATP ini harus membutuhkan energi, seperti pada proses glikolisis. Nah, di sini kita bisa lihat di gambarnya bahwa adenosin trifosfat atau ATP ini memiliki molekul seperti ini. Jadi adenosin ini terdiri dari 2 molekul, yakni adenin dan ribosa, dan juga diikat juga oleh 3 fosfat, yakni trifosfat group. Nah, ini bentuk molekulnya seperti ini. Dengan dihidrolisis oleh H2O atau air, maka ATP ini akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Jadi fosfatnya itu ada 2, yang sebelumnya itu ada 3. Nah, dipisahkan satu fosfat dengan menjadi inorganic fosfat. Dan juga proses ini, hidrolisis ini akan mengeluarkan energi. Energinya berapa? 7,3 kilokalori per mol. Ini adalah ATP. Nah, setelah kita tahu tentang ATP, kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari metabolisme. Jenis-jenis metabolisme ini terdiri dari 2. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Anabolisme ini reaksinya ini membutuhkan energi, maka disebut dengan endergonik. Sedangkan katabolisme ini tidak membutuhkan energi atau yang disebut dengan reaksi eksergonik. Jadi sekali lagi metabolisme itu dibagi menjadi 2, ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolisme ini membutuhkan energi dalam proses reaksi metabolismenya, maka disebut dengan reaksi endergonik. Sedangkan katabolisme ini tidak memerlukan energi, maka disebut dengan reaksi eksergonik. Nah, adapun anabolisme ini terdiri dari 2 proses, ada fotosintesis, ada kemosintesis.
Nah, adapun fotosintesis ini terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Selanjutnya pada katabolisme ini dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, prosesnya ini respirasi aerob itu akan dibagi menjadi tiga tahapan, yakni glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob ini dibagi menjadi dua, ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Bagaimana perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai dua proses dalam anabolisme, yakni fotosintesis dan kemosintesis. Dan bagaimana perbedaannya, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan bahas mengenai anabolisme karbohidrat itu apa. Anabolisme karbohidrat itu merupakan proses penyusunan senyawa karbohidrat kompleks dari senyawa sederhana. Jadi senyawa sederhana ini dilakukan proses penyusunan senyawa karbohidrat kompleks. Yang ini adalah disebut dengan anabolisme karbohidrat. Dan prosesnya ini memerlukan energi, disebut dengan endergonik, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, adapun anabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi dua proses, ada fotosintesis dan ada kemosintesis. Kita akan bahas mengenai fotosintesis, di mana fotosintesis itu merupakan proses pembentukan makanan atau senyawa organik pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan ini proses pembentukan makanannya itu dilakukan dengan menggunakan proses fotosintesis dengan menggunakan energi cahaya. Nah, kenapa hanya tumbuhan saja? Karena tumbuhan ini memiliki zat klorofil sebagai zat yang mendukung proses fotosintesis di dalam daun. Seperti itu. Nah, di sini dilihat bahwa ada persamaan terkait masalah proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini memerlukan dua bahan, yakni CO2 dan H2O. Proses CO2 ini akan dilakukan melalui tahapan fiksasi. Dengan melakukan fiksasi ini, maka CO2 ini akan berubah menjadi C6H12O6, di mana C6H12O6 ini merupakan karbohidrat yang akan menjadi makanan bagi si tumbuhan itu sendiri atau cadangan makanan bagi makhluk hidup sekitarnya ataupun tumbuhan itu sendiri juga. Sedangkan H2O ini akan melakukan proses fotolisis dengan bantuan cahaya matahari. H2O ini proses fotolisisnya akan berubah menjadi oksigen dan tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sekitarnya, baik tumbuhan maupun hewan, manusia dan lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah fotosintesis ini dilakukan ada dua tahapan. Karena di sini ada proses fiksasi dan fotolisis, maka pastinya ada dua tahapan, yakni ada proses reaksi terang dan ada proses reaksi gelap. Di mana reaksi terang ini dilakukan oleh tilakoid. Sekali lagi, reaksi terang dilakukan oleh tilakoid. Tilakoid itu berada di mana? Berada di dalam kloroplas. Seperti itu. Jadi reaksi terang ini dilakukan oleh tilakoid untuk melakukan proses fotolisis dari H2O menjadi O2. Di mana tilakoid itu berada? Di dalam kloroplas. Nah, reaksi terang ini pastinya menggunakan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari yang ditangkap oleh tilakoid ini adalah gelombang cahaya tampak dengan panjang gelombang sebesar 380 sampai 740 nanometer. Sekali lagi, reaksi terang membutuhkan cahaya matahari berupa gelombang cahaya tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 740 nanometer. Nah, adapun reaksi terang ini ada kaitannya dengan reaksi gelap, di mana pada reaksi gelap ini akan melakukan proses yang dinamakan dengan siklus Calvin yang berada di mana? Yang berada di stroma, bukan stoma, tapi stroma. Stroma itu adalah wadah atau bungkusan yang ada di dalam kloroplas. Nah, reaksi gelap ini melakukan proses fiksasi CO2 untuk menghasilkan C6H12O6.
dengan bantuan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH itu berasal dari mana? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Di mana reaksi terang ini sekarang kita akan bahas ada dua tahapan transportasi elektron. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa reaksi terang merupakan tahapan awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi reaksi terang ini adalah tahapan awal dari proses fotosintesis. Dengan bantuan energi cahaya, maka akan membentuk suatu ATP dan NADPH. Serta yang paling penting adalah oksigen. Dari mana mereka berasal? Dari bahan dasar penyusunnya, yakni H2O. Bagaimana prosesnya? Ini dilakukan dengan dua tahapan. Ada transportasi non-siklik dan ada transportasi siklik. Di mana transportasi non-siklik ini ada dua fotosistem atau dua tilakoid, di mana fotosistem yang pertama itu menerima cahaya itu dengan panjang gelombang 700 nanometer, maka fotosistem ini disebut dengan P700. Sedangkan jika cahaya matahari ini menangkap cahaya dengan gelombang 680 nanometer, maka disebut dengan P680. Ini akan melakukan proses yang namanya transportasi non-siklik. Di sini bisa dilihat bahwa energi matahari ini, jika yang diterimanya gelombangnya berupa 680 nanometer, maka fotosistem 2 lah yang akan bekerja terlebih dahulu. Nah, jadi energi matahari ini akan mengubah H2O menjadi 2 elektron ditambah setengah oksigen ditambah 2 H+, di mana nantinya 2 elektron ini akan lakukan proses atau diterima oleh akseptor primer untuk diterima lagi oleh ferredoksin. Ini adalah FD-nya, akseptor primernya, lalu diterima lagi oleh plastoquinone, lalu diterima lagi oleh kompleks sitokrom, dan diterima lagi oleh fotosianin untuk masuk ke fotosistem 1. Nah, pada fotosistem 1 ini energi foton ini masuk dan akan bergabung dengan hasil dari fotosistem 2. Nah, pada fotosistem 1 ini akan diterima oleh akseptor primer, lalu masuk lagi ke ferredoksin, dan di ferredoksin ini akan mengubah NADP+ menjadi NADPH dengan bantuan 2H+ ini yang setelah dilakukan fotolisis oleh energi cahaya matahari. Jadi 2H+ ini akan bergabung dengan NADP+ menjadi NADPH. Ini adalah proses transportasi non-siklik. Maksudnya non-siklik ini tidak jadi prosesnya itu tidak siklus. Dari fotosistem 2 langsung menuju ke fotosistem 1 untuk mendapatkan NADPH. Ini adalah transportasi non-siklik. Sedangkan pada transportasi siklik ini hanya dilakukan pada fotosistem 1. Jika cahaya matahari yang ditangkap oleh fotosistem ini berupa gelombang dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, seperti ini. Jika foton ini masuk ke dalam fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer, maka hasilnya ini nanti akan dilakukan proses fotolisis juga dengan mendapatkan 2 elektron untuk diterima oleh ferredoksin, lalu diterima oleh plastoquinone, lalu diterima oleh kompleks sitokrom, dan diterima oleh plastosianin, dan kembali lagi ke fotosistem 1 untuk mendapatkan apa transportasi siklik ini, untuk mendapatkan ATP. Seperti itu. Jadi perbedaannya, jika gelombang cahaya matahari yang diterimanya itu
itu berupa panjang gelombang 680, maka masuk dulu ke transportasi non-siklik. Sedangkan jika cahaya matahari ini yang diterima berupa panjang gelombang 700 nanometer, maka fotosistem 1 ini akan melakukan proses transportasi siklik langsung, seperti itu. Ini adalah reaksi terang. Jadi reaksi terang ini yang didapatkan adalah ATP dan NADPH dan juga oksigen yang akan dibebaskan ke luar pada bagian tubuh tumbuhan. Ini adalah reaksi terang dan selanjutnya ada reaksi gelap. Di mana reaksi gelap ini setelah kita mendapatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang, maka ATP dengan NADPH ini adalah sebagai energi untuk mengubah CO2 menjadi C6H12O6 atau karbohidrat yang akan menjadi hasil fotosintesis sebagai cadangan makanan di dalam tumbuhan. Nah, reaksi gelap ini tidak akan membutuhkan energi cahaya matahari melainkan ATP dan NADPH dan dilakukan proses sistem yang dinamakan sistem Calvin, dan itu ada 3 proses atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida untuk berubah menjadi fosfogliserat dan juga bisfoglycerat dengan bantuan ATP dan NADPH. Nah, seperti itu. Ini kita butuh fiksasi karbon dengan bantuan RUBP, lalu diubah menjadi fosfogliserat dan bisfosfogliserat dengan bantuan ATP dan NADPH sehingga didapatkan gliseraldehid 3-fosfat, dan itulah proses yang dinamakan dengan reduksi untuk mendapatkan outputnya berupa karbohidrat. Nah, selanjutnya dari karbohidrat ini yang berupa 3GP ini kan sudah dikeluarkan tuh, maka dilakukan proses regenerasi CO2, regenerasi untuk mendapatkan RUBP. Nah, ini butuh juga ATP supaya dari 3GP ini akan diubah untuk mendapatkan RUBP, yaitu ribulosa bisfosfat dengan bantuan ATP. Ini adalah proses reaksi gelap, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah fiksasi karbon dengan bantuan RUBP dengan bantuan enzim Rubisco untuk menghasilkan 3 fosfogliserat, dan juga pada 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 3 bisfosfogliserat dengan bantuan ATP. Nah, dari bisfosfogliserat ini akan mereduksi untuk dijadikan proses atau hasilnya adalah C6H12O6 dengan bantuan NADPH. Dari 3GP ini, karena sudah keluar 3GP ataupun itu adalah C6H12O6, maka dari situlah akan dilakukan proses regenerasi. Sisanya itu akan dilakukan proses regenerasi dengan bantuan ATP untuk mendapatkan RUBP. Dan RUBP ini akan memfiksasi CO2 dengan bantuan enzim Rubisco dan seterusnya. Dan ini dinamakan sistem siklus Calvin. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kemosintesis. Ini adalah tadi sudah kita bahas dari fotosintesis tadi, bahwa fotosintesis itu akan didapatkan dengan bantuan energi cahaya matahari. Akan tetapi kalau pada kemosintesis itu penyusunan senyawa kompleksnya dengan menggunakan energi yang berasal dari proses-proses kimia. Contohnya misalkan ada bakteri nitrit dengan menggunakan nitrosomonas dan nitrococcus, maka bakteri nitrit ini akan mengubah amonia atau NH4 ini menjadi asam nitrit. Nah, itu adalah proses persamaan kimianya. Lalu selanjutnya ada bakteri nitrat. Ini dengan menggunakan nitrobakter maka akan didapatkan asam nitrat NO3 dari NO2, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bakteri belerang. Bakteri belerang ini
eh, menggunakan bakteri belerang untuk mengubah H2S hidrogen sulfida menjadi sulfida atau sulfur atau belerang. Selanjutnya ada bakteri besi untuk mengubah Fe2+ menjadi Fe3+ dengan menggunakan bakteri besi seperti itu. Ini adalah kemosintesis. Dan bagaimana perbedaan? Untuk kesimpulannya, perbedaan antara fotosintesis dengan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis itu menggunakan sumber energi berupa energi cahaya, sedangkan kemosintesis tidak menggunakan zat energi cahaya, melainkan menggunakan zat kimia. Lalu fotosintesis itu butuh pelakunya, yakni organisme yang berklorofil, yakni tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kemosintesis ini pelakunya adalah organisme yang non-klorofil atau kemosintetik, yaitu bakteri. Tadi bakteri besi, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri sulfur. Nah, lalu fotosintesis ini bahan dasarnya berupa CO2 dan H2O. Sedangkan kalau kemosintesis ini bahan dasarnya berupa glukosa, nitrat, fosfat, dan sulfat. Banyak unsurnya. Nah, sedangkan kalau fotosintesis yang lainnya perbedaannya adalah hasilnya fotosintesis itu berupa karbohidrat. Sedangkan pada kemosintesis itu hasilnya berupa karbohidrat dan senyawa lainnya. Kalau fotosintesis lagi, perbedaan yang terakhir adalah tempat berlangsungnya dari fotosintesis itu di dalam kloroplas pada tumbuhan. Sedangkan pada kemosintesis ini tempat berlangsungnya itu pada pigmen yang semacam klorofil. Itu nanti akan kita upas secara tuntas kalau misalkan antum semuanya menjurus atau memilih jurusan dan belajar di jurusan biologi di universitas umum seperti itu. Oke, pembelajaran pada hari ini sangat panjang. Kita akan selesaikan sampai tuntas pada anabolisme. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika masih belum memahami materi tersebut, bisa bertanya langsung kepada Bapak. Jika ada pertanyaan, langsung aja WhatsApp ke nomor Bapak. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.